Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Deben Channel. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Selamat datang dan selamat nonton. Jadi kita akan berbicara tentang gender. Nah, sebenarnya pembahasan ini sama pembahasan tentang peran seperti episode 2, namun sedikit lebih eksplisit lah. Lebih Lebih merujuk lah tentang gender. Nah, mungkin video ini juga akan dibagi juga dengan beberapa video ya biar nggak terlalu panjang ya kan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perdebatan yang udah lama banget sebenarnya, cuman belum belum ada yang finish lah, jawaban yang lebih memuaskan dari perdebatan itu. Jadi kita akan bahas perdebatannya apa untuk menjawab pertanyaan siapakah yang lebih baik derajatnya, yang lebih tinggi derajatnya, laki-laki atau perempuan. Nah, sebenarnya kalau pertanyaan seperti itu sekurang-kurangnya udah ada 3 jawaban. Tapi hari ini kita akan menjawab atau menjabarkan atau membahas satu jawaban dulu, nanti dibagi lagi ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Nah, jawaban yang pertama yang paling populer mungkin di sekitaran Anda, mungkin Anda juga, mungkin teman-teman juga beranggapan seperti ini, bahwa laki-laki lah yang lebih baik atau derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Nah, jawaban ini lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang beragama. Kenapa? Karena ada beberapa ajaran di dalam agama atau bahkan tertera di dalam kitab suci, salah satu kitab suci dalam agama, yang menyatakan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Nah, itulah alasan mengapa mereka mengatakan bahwa laki-laki itulah yang lebih baik daripada perempuan. Nah, sedangkan kita harus tahu dulu kepemimpinan dalam agama tersebut itu menggunakan jenis kepemimpinan yang seperti apa. Misal, kalau kepemimpinan yang seperti kerajaan, mungkin oke lah, karena itu sistemnya turunan kan. Jadi mereka memang dipercaya adalah orang-orang yang keturunan dewa, keturunan orang-orang mulia, sehingga mereka itu dianggap lebih baik daripada rakyat-rakyatnya. Makanya kalau di istilah Jawa tuh ada darah biru kan. Karena memang itu, karena mereka yang bisa mendapatkan tahta itu adalah orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang sudah dianugerahkan gitu. Tapi apakah hal demikian itu sesuai dengan ajaran agama? Saya juga tidak tahu kan. Yang kedua ada ada jenis kepemimpinan demokratis atau demokrasi. Nah, itu juga seperti itu, yang mengatakan bahwa beda ya, yang mengatakan bahwa rakyatnya itu pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Jadi yang paling tinggi itu malah rakyatnya. Jadi kalau misalnya agama itu sistem kepemimpinannya demokrasi, berarti alasan atau jawaban yang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih baik daripada perempuan karena alasan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, maka tidak benar. Yaitu tadi, karena seharusnya pemimpin itu karena laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, sama artinya pemimpin itu jadi budak atau jadi pekerja dari rakyatnya itu. Jadi kita memperkerjakan seseorang untuk menjadi pemimpin agar melayani kita. Otomatis pemimpin itu lebih rendah daripada kita karena kita yang kerja, karena kita yang bayar gajinya. Nah, ada juga pandangan bahwa ya laki-laki itu pemimpin itu ya lebih tinggi daripada kita karena kan dia yang di puncak kekuasaan gitu. Nah, itu juga jadi pertanyaan. Jadi kalau misalnya alasannya karena laki-laki itu pemimpin bagi wanita, kalian harus tanya dulu, kalian harus pikirkan dulu apa yang kalian jawaban kalian itu apakah sistem kepemimpinan dalam agama kalian. Nah, yang kedua, kenapa alasan
alasan itu kenapa laki-laki itu bisa jadi pemimpin dalam versi agama itu. Jadi di dalam kitab suci itu kan pasti ada alasan kan, ada alasan kenapa laki-laki itu bisa jadi pemimpin. Nah, alasan yang berkembang tuh dikatakan ya karena laki-laki itu dari segi fisik lebih kuat. Yang kedua, laki-laki itu lebih pintar. Dan yang terakhir karena pusat perekonomian itu dipegang oleh laki-laki. Nah, kita jabarkan juga. Yang pertama, laki-laki itu lebih kuat dari segi fisiknya. Coba kita lihat ya. Sekarang itu udah beda. Mungkin ya zaman dulu memang laki-laki itu lebih kuat, kekar. Cuman sekarang perempuan juga banyak yang kuat. Banyak yang bahkan binaragawan. Nah, binaragawan itu banyak yang perempuan, ototnya gede-gede, bahkan lebih gede daripada saya gitu. Dia bisa ngangkat barbel, bisa ngangkat ini gitu. Jadi dari segi fisik itu sebenarnya bukan mereka yang lemah, cuman karena mereka nggak dilatih aja gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kelemahannya ada di situ. Kelemahan yang kedua, orang-orang yang menganggap bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan karena kepintarannya. Nah, sekarang memang dulu iya benar. Soalnya dulu perempuan jangankan mau sekolah, mau belajar, sekolah aja dilarang gitu. Jadi ada istilah nanti kita akan bahas juga paradigma perempuan, paradigma yang sudah terbangun dari untuk perempuan itu ada juga kita bahas nanti. Cuman itu tadi, karena gambaran orang perempuannya itu ya itu tadi gak bisa apa-apa dan harusnya ya untuk melayani cowok aja. Makanya yang belajar dulu laki-laki doang. Makanya kalau teman-teman lihat akademisi itu jarang perempuan zaman dulu ya. Ini kalau zaman sekarang beda. Nah, zaman sekarang itu berbeda. Sekarang bahkan lebih banyak yang perempuan yang pintar-pintar. Bahkan zaman saya SD dulu itu SD SMP itu pemegang juara satunya itu selalu perempuan. Meskipun saya juara duanya. Jadi paradigma sekarang tuh udah berubah. Perempuan juga banyak yang pintar. Dan yang terakhir, orang-orang yang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih baik daripada perempuan, alasannya karena laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Dia disebutkan pemimpin karena dia memiliki 3 hal tadi. Nah, yang terakhir itu karena dia memiliki pusat perekonomian dia yang pegang. Iya benar, karena zaman dulu pekerjaannya apa? Berburu, tukang kayu, mengembala, bertani. Jadi memang zaman-zaman dulu pekerjaannya seperti itu. Sehingga yang bisa yang bekerja seperti itu ya laki-laki. Nah, tapi beda sama sekarang. Nah, sekarang orang udah jago-jago. Banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan perempuan, bahkan lowongan kerjanya lebih luas. Bahkan zaman sekarang itu banyak perempuan yang penghasilannya lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, jadi oleh karena itu ya saya tidak mau memojokkan, saya mau bilang nih kenapa dia itu orang-orang yang beranggapan seperti ini itu apa alasannya, terus apa kekurangannya. Nah, itulah. Jadi terserahlah sama kalian mau mikirnya apa. Yang penting itulah pokok kalian pikirkan dulu. Yang pertama, kalau alasan kalian bahwa mengatakan bahwa laki-laki itu lebih baik dari perempuan, alasannya karena laki-laki itu jadi pemimpin. Nah, tanya dulu sistem kepemimpinan dalam agama kalian apa. Nah, yang kedua, kenapa laki-laki itu bisa jadi pemimpin? Nah, kalau alasannya ada 3 itu tadi, ya karena dia kuat, dia karena pintar, dia karena perekonomian dia yang pegang. Nah, sekarang itu juga beda. Ya, sekarang itu tadi yang pertama laki-laki itu, perempuan juga udah ada yang kuat, perempuan juga udah ada yang pintar, perempuan juga udah ada yang jago nyari duit. Oke? Jadi mungkin itu aja. Kita sambung video yang selanjutnya besok ya, ketemu lagi ya minggu depan atau Kamis depan atau enggak tahu lah. Oke, sekian. Assalamualaikum. Bye.